Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai filum moluska. Baiklah, simaklah materi pelajaran kita kali ini karena tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja yang termasuk filum moluska, baik contoh, kemudian juga perannya dalam kehidupan sehari-hari, serta filum Annelida, bagaimana ciri dan contohnya. Oke, simaklah materi pelajaran kita kali ini. Filum Annelida. Cacing anggota Annelida hidup di berbagai tempat, yaitu air laut, air tawar, dan daratan. Cacing ini telah mempunyai rongga atau selom. Tubuhnya dilapisi kutikula dan termasuk triploblastik. Annelida melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Walaupun Annelida bersifat hermafrodit, saat melangsungkan fertilisasi tetap diperlukan dua individu cacing. Alat kopulasi hewan ini disebut klitelum. Annelida dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas Polychaeta atau cacing berambut banyak. Polychaeta hidup dalam pasir atau menggali batu-batu di daerah pasang surut air laut. Tubuh Polychaeta dilapisi kutikula sehingga licin dan kaku. Tubuh cacing ini bersegmen-segmen dan setiap segmennya dilengkapi parapodia. Parapodia merupakan alat gerak yang berupa tonjolan berdaging, mengandung kapiler-kapiler darah, berkulit tipis, dan ditumbuhi rambut. Setiap parapodia memiliki seta kecuali pada segmen terakhir. Anggota Polychaeta berkembang biak secara seksual dengan membentuk gamet. Gamet betina yang telah dibuahi oleh gamet jantan akan berkembang menjadi larva. Larva ini disebut trokofor. Contoh cacing kelompok ini yaitu Eunisperidis atau cacing wawo, Lycidis ule atau cacing pololo, dan Alita virens atau kelabang laut. Kemudian kelas yang kedua adalah Oligochaeta atau cacing berambut sedikit. Cacing ini tidak mempunyai parapodia dan terdapat beberapa seta pada setiap ruas tubuh. Pada saat fertilisasi diperlukan dua individu cacing atau hermafrodit. Telur yang sudah dibuahi tersimpan di dalam kokon yang dihasilkan pada sekresi lendir. Apabila telur menetas dari kokon, akan keluar anak cacing. Contoh cacing ini yaitu Lumbricus terrestis atau cacing tanah yang biasa ditemukan di Eropa dan Amerika, Pheretima musica atau cacing sondari, dan Pheretima postuma atau cacing tanah yang biasa ditemukan di Asia. Kelas berikutnya adalah Hirudine atau lintah. Cacing ini hidup sebagai ektoparasit pada permukaan tubuh inang. Tubuhnya agak pipih, memiliki segmentasi hanya di bagian luar tubuh, serta tidak mempunyai rambut, parapodia, dan seta. Pada bagian anterior dan posterior terdapat alat penghisap atau saker. Alat ini untuk menempel pada mangsa dan menghisap darahnya. Pada saat merobek bagian tubuh inang, lintah mengeluarkan zat anestetik, yaitu penghalang rasa sakit. Selama menghisap, darah tidak akan membeku karena lintah menghasilkan hirudin. Hirudin yaitu zat anti pembeku darah atau antikoagulan. Contoh anggota ini adalah Hirudo medicinalis atau lintah dan Haemadipsa zeylanica atau pacet. Oke, kita lanjutkan pada filum moluska. Anggota moluska mempunyai tubuh lunak dengan
Bentuk tubuh simetri bilateral dan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Lapisan tubuh termasuk triploblastik. Hewan ini hidup di air laut, air tawar, dan darat. Tubuh moluska tidak bersegmen tetapi bercangkang. Cangkang hewan ini terbuat dari kalsium karbonat dan berfungsi melindungi tubuhnya. Namun ada pula moluska yang tidak memiliki cangkang, contohnya cumi-cumi, sotong, dan gurita. Hal ini karena rangka eksternalnya mengalami reduksi menjadi rangka internal. Antara tubuh dan cangkangnya terdapat mantel. Mantel ini dapat menghasilkan bahan cangkang yang berupa kalsium karbonat. Kaki moluska berupa struktur berotot yang bentuk dan fungsinya berbeda untuk setiap kelasnya. Berdasarkan simetri tubuh, bentuk kaki, cangkang, dan mantelnya, moluska dibedakan menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah kelas Amphineura. Anggota Amphineura mempunyai bentuk tubuh bulat, telur, pipi, dan simetri bilateral. Hewan ini mempunyai kaki di bagian perut atau ventral memanjang. Terdapat ruangan mantel dengan permukaan dorsal tertutup cangkang yang terdiri atas 8 lempeng berlapis yang saling tumpang tindih seperti genting. Sementara itu, permukaan lateral mengandung banyak insang. Semua anggota Amphineura hidup di laut dan umumnya melekat di dasar perairan. Contoh Amphineura yaitu Chiton sp dan Cryptochiton sp. Kemudian yang kedua, kelas Gastropoda. Gastropoda adalah kelompok hewan lunak yang bergerak menggunakan otot perutnya. Pada saat bergerak, otot perut bagian depan mengeluarkan lendir untuk mempermudah gerakan. Pada kepala gastropoda terdapat sepasang tentakel panjang dan sepasang tentakel pendek. Pada ujung tentakel panjang terdapat mata yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Tentakel pendek berfungsi sebagai alat peraba dan pembau. Contoh gastropoda yaitu Achatina pulica atau bekicot dan Vipera savanica atau kreco. Anggota gastropoda yang mempunyai cangkang berbentuk kerucut terpilih atau spiral. Bentuk tubuhnya sesuai dengan bentuk cangkang. Namun ada gastropoda yang tidak bercangkang sehingga disebut siput telanjang atau paginula. Contoh Deroceras reticulatum dan Milax gagates. Kemudian yang ketiga, kelas Capopoda. Tubuh anggota kelas ini mempunyai cangkang berbentuk kerucut atau tanduk yang terbuka di kedua ujungnya. Tubuh hewan ini diselubungi mantel. Terdapat beberapa tentakel di dekat mulutnya. Tentakel ini berfungsi sebagai alat peraba dan menangkap makanan. Kelompok hewan ini hidup di pantai berlumpur. Contohnya Scapopoda yaitu Dentalium vulgare. Oke, kita lanjutkan pada kelas yang ketiga yaitu Cephalopoda. Cephalopoda merupakan hewan yang mempunyai kaki di kepala dan tubuhnya simetri bilateral. Sebagian besar tubuh anggota kelas ini tidak mempunyai cangkang, kecuali Nautilus. Mulut dikelilingi oleh tentakel. Tentakel berfungsi sebagai alat peraba, alat penangkap mangsa, alat pembelah diri, dan alat gerak. Kulit tubuh anggota kelas ini dapat berubah warna karena adanya kromatopora. Selain itu, tubuhnya juga terdapat kantong tinta untuk perlindungan diri. Contoh anggota kelasnya yaitu Loligophili atau cumi-cumi, Octopus sp, Gurita, Sepia officinalis, sotong, dan Nautilus pompilius. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah kelas Pelecypoda atau
lameli branchiata atau bivalvia. Felicipoda mempunyai tubuh simetri bilateral dan mempunyai sepasang cangkang, berkaki pipis seperti kapak dan mempunyai insang yang berlapis-lapis. Cangkang hewan kelompok ini tersusun dari 3 lapis, yaitu periostracum, prismatik, dan nacreas. Periostracum terbentuk dari zat tanduk yang dihasilkan oleh tepi mantel. Periostracum berfungsi sebagai pelindung. Prismatik yang tebal terdiri atas kristal kalsium karbonat berbentuk prisma. Nacreas terbentuk dari kalsium karbonat. Lapisan ini tampak berkilauan sehingga disebut lapisan mutiara. Pembentukan mutiara pada tiram mutiara merupakan proses yang terjadi karena aktivitas cangkang. Jika ada benda asing di luar tubuh yang tidak sengaja masuk ke dalam cangkang, benda asing tersebut akan disimpan dalam suatu kantong kecil dalam mantel. Di dalam mantel disekresikan banyak nacreas oleh lapisan epitelium kantong tersebut. Sedikit demi sedikit lapisan nacreas melapisi benda asing tersebut sehingga menjadi mutiara. Contoh Felicipoda antara lain Anodonta atau kerang air tawar, Sima bercangkang besar, dan Pinctada mentensi atau kerang mutiara. Demikian pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Yang pertama adalah tuliskan kelompok kelas Gastropoda pada Mollusca, ciri-ciri beserta contohnya. Kemudian yang kedua adalah tuliskan perbedaan antara Loligo dan Sepia. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah terbentuknya atau proses pembentukan mutiara. Selanjutnya, jelaskan apakah perbedaan antara kelas Polychaeta dan Oligoceta pada filum Annelida. Dan terakhir, jelaskan yang dimaksud dengan hirudin yang dimiliki oleh Hirudine. Demikian pertemuan kita kali ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.